Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi kali ini kita akan belajar, yaitu saya akan sedikit menjelaskan yaitu di audit terhadap siklus produksi pada pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya yaitu di pengujian substantif terkait dengan di pengendalian, hari ini terkait dengan di terhadap saldo sediaan, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu Anda mampu memahami konsep dari siklus produksi ya, utamanya pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Untuk mendukung capaian pembelajaran itu, maka sub pokok bahasan yang nanti akan diambil ya, pada sesi kali ini, yang pertama di deskripsi dari persediaan itu sendiri. Yang kedua ada di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan di dalam neraca. Yang ketiga adalah tujuan pengujian ya, substantif terhadap saldo sediaan. Dan yang keempat ada di program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Jadi itu adalah di topik yang akan dibahas pada sesi kali ini. Sebelum nanti kita bahas ya, jadi saya perlu ingatkan ya, kita ingatkan setiap murid, setiap santri dalam menuntut ilmu itu ya, apabila ingin ilmunya yang bermanfaat, salah satunya itu ya, jangan sekali-kali kita dalam menuntut ilmu ya, itu berniat untuk mendapatkan harta benda. Jadi sesuai yang ditulis dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi salah satu nadomannya adalah di la tamwiyat iqbalam minal unasi walali jalbil mali hadafan tabi. Ojo niat krono madepe menungso lan ojo kerono oleh bondo dunyo. Jadi sebelum nanti kita belajar itu, kita tata niat kita dulu ya. Jangan pernah kita itu berniat ya dalam menuntut ilmu itu yang yaitu untuk mendapatkan perhatian manusia ataupun mendapatkan harta benda. Itu semua adalah mengikuti pada saat ya, ilmu yang kita tuntut ya, ilmu yang kita pelajari itu sudah bermanfaat dan bisa digunakan, nanti akan mengikuti ya. Itu kembali lagi untuk di dalam hal di siklus produksi ya. Jadi untuk di sediaan, pengujian substantif terhadap sediaan, apa sih sebenarnya deskripsi dari sediaan itu ya. Kalau Anda baca di dalam buku ya untuk audit, jadi sediaan itu merupakan aktiva yang disimpan dalam dengan tujuan untuk dijual ya, dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual.
itu adalah persediaan. Sebuah aktiva, sebuah aset yang disimpan oleh entitas ya, untuk dijual dalam aktivitas bisnis mereka ataupun untuk memenuhi proses produksi. Itu di persediaan. Jadi dikatakan persediaan itu karena apa? Pada saatnya barang aktiva tersebut itu belum laku, belum pindah ke tangan pembeli, itu masih tersedia di dalam entitas perusahaan. Jadi menunggu untuk sampai dengan ada yang membeli, ataupun kalau untuk siklus produksi berarti ada yang menggunakan. Jadi karena apa persediaan di sini itu dibahas? Jadi persediaan itu umumnya mendapatkan perhatian yang lebih besar dari auditor dalam kegiatan auditnya. Kenapa? Jadi karena umumnya dalam sebuah perusahaan atau entitas, persediaan itu merupakan komponen aktiva lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi serta tempat terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Itu di persediaan. Sudah jumlahnya banyak, jenisnya banyak, ya, tempatnya itu apalagi kalau misalnya tempatnya itu luas dan yang lainnya. Itu kenapa mendapatkan perhatian yang cukup besar. Alasan yang kedua, penentuan besarnya nilai sediaan atau persediaan itu ya, serta secara langsung mempengaruhi cost barang yang dijual atau cost of goods sold, cost barang yang dijual, sehingga berpengaruh pula terhadap ya, perhitungan laba tahun yang bersangkutan. Karena berpengaruh terhadap harga pokok penjualan, otomatis akan berpengaruh terhadap laba. Maka penilaian persediaan ini harus dinilai secara wajar. Yang ketiga adalah di verifikasi kuantitas ya. Kondisi dan nilai sediaan merupakan tugas yang kompleks ya, dan sulit dibandingkan dengan verifikasi ya, sebagian besar unsur laporan keuangan yang lain. Jadi untuk verifikasi akun persediaan itu ya, akan lebih kompleks, lebih sulit dilakukan oleh auditor dibandingkan untuk verifikasi akun yang lain di dalam laporan keuangan. Yang keempat, seringkali persediaan disimpan di berbagai tempat sehingga menyulitkan pengawasan dan perhitungan fisiknya. Karena persediaan itu disimpan dalam berbagai tempat yang berjauhan bahkan sehingga akan menyulitkan untuk melakukan perhitungan ataupun pengawasan. Kemudian yang kelima, adanya berbagai macam persediaan yang menimbulkan kesulitan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya. Itulah alasan kenapa sih persediaan itu akan mendapatkan perhatian lebih ya dalam proses audit oleh auditor. Di sini. Jadi terkait dengan di prinsip akuntansi berterima umum ya, di dalam penyajian persediaan dalam neraca itu, prinsip akuntansinya yang berterima umum dalam penyajian ya, persediaan di neraca itu yang pertama yaitu laporan keuangan harus menjelaskan bahwa sediaan dinilai dengan lower cost or market
lower of cost or market, dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan cost sediaan. Jadi harus dijelaskan. Yang kedua, jika persediaan itu dinyatakan dan jika sediaan itu dinyatakan pada kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung dan jika sediaan itu diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kosnya harus dicantumkan dalam tanda kurung. Jadi kos pengganti kini atau current replacement cost harus dicantumkan dalam laporan keuangan untuk sediaan yang kosnya ditentukan berdasarkan metode masuk terakhir keluar pertama, LIFO, last in first out. Dan untuk metode last in first out. Kemudian yang ketiga, akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan rugi laba, tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor harus menyatakan perkecualian mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam laporan audit. Kemudian prinsip akuntansi yang berterima umum terkait dengan di penyajian sediaan di neraca yang keempat adalah di penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika sediaan digadekan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. Yang kelima, jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan dalam sediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi. Itu. Penyajian kelompok sediaan tersebut dalam neraca berdasarkan urutan likuiditasnya. Jadi likuiditasnya yang paling awal yaitu di persediaan produk jadi, kemudian persediaan produk dalam proses, kemudian persediaan bahan baku. Yang keenam, perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material atau bersifat luar biasa. Itu di prinsip akuntansi berterima umum untuk penyajian sediaan di dalam neraca. Dan yang ketujuh, cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga sediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang ditahan. Cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari sediaan, namun disajikan sebagai pengurang akun laba ditahan. Itu prinsip akuntansi berterima umum untuk penyajian sediaan di neraca. Lalu apa tujuan pengujian substantif terhadap sediaan? Jadi tujuan audit terhadap sediaan itu ada 6. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Jadi eksistensi. Yang ketiga adalah membuktikan asersi kelengkapan atau completing transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Itu. Dan yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca.
Yang terakhir, yang keenam adalah di membuktikan asersi, penyajian, dan kelengkapan sediaan di neraca. Itu adalah di 6 hal tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah rangka tujuan pengujian substantif terhadap sediaan itu diawali, yang pertama adalah di saldo akun sediaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian kita periksa saldo akun sediaan yang sesungguhnya wajar atau tidak, dengan kegiatan yaitu di menguji keberadaan atau keterjadian, kemudian kelengkapan, hak kepemilikan, penilaian, dan penyajian pengungkapan. Dengan prosedurnya audit, yaitu di prosedur audit awal, prosedur analitik, kemudian pengujian terhadap transaksi rinci dan pengujian terhadap saldo akun rinci, serta verifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Itu di rangka tujuan pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Lalu bagaimana program pengujian substantifnya terhadap saldo sediaan? Seperti yang disajikan dalam rangka pengujian substantif terhadap saldo sediaan, maka pertama kali yang dilakukan untuk program pengujian di prosedur audit awal. Di mana dalam prosedur audit awal di sini itu yang dilakukan oleh auditor itu adalah melakukan prosedur audit awal atas saldo akun sediaan yang diuji. Caranya bagaimana? Yang pertama ada di usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di buku besar. Saldo sediaan di neraca kita usut dengan kita cocokkan dengan yang ada di buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Kita hitung baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Dan yang selanjutnya adalah dilakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun. Itu di prosedur audit awal. Kemudian yang kedua, prosedur analitik. Apa yang dilakukan dalam prosedur analitik di sini? Yang dilakukan dalam prosedur analitik itu yang pertama adalah menghitung rasio. Apa rasio yang dihitung? Yaitu tingkat perputaran sediaan, rasio laba bersih dengan sediaan, rasio sediaan dengan volume penjualan yang diharapkan. Ini di prosedur analitik. Yang ketiga adalah di pengujian terhadap transaksi rinci. Apa yang dilakukan terkait dengan menguji terhadap transaksi rinci di sini? Auditor melalui pengujian yaitu akan melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam akun sediaan. Kemudian auditor akan melakukan pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Itu ada di pengujian substantif terhadap transaksi rinci. Yang keempat di pengujian terhadap saldo akun rinci. Lalu bagaimana untuk menguji saldo akun rincinya? Jadi auditor akan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu auditor akan konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Itu saldo akun rinci. Dan yang terakhir ada di akan memeriksa perjanjian konsinyasinya. Jadi kalau misalnya perusahaan di sediaan ada konsinyasi, titipan, itu harus diperiksa perjanjiannya. Kemudian di program pengujian substantif terhadap saldo sediaan yang terakhir ada di verifikasi penyajian dan pengungkapan, yaitu auditor akan membandingkan sediaan dengan prinsip akuntansi berterima umum, yaitu mulai dari yang pertama memeriksa klasifikasi persediaan di neraca, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan, dan melakukan analitik review terhadap sediaan. Ya. Itu adalah di program pengujian substantif ya, terhadap sediaan. Ya, terhadap sediaan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari ya materi yang saya sampaikan untuk di siklus ya produksi di sini dalam hal terkait dengan di pengujian substantif terhadap sediaan dapat disimpulkan bahwa di pengujian substantif terhadap sediaan itu ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan dari catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan, kemudian membuktikan asersi keberadaan saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan dalam tahun yang diaudit, serta membuktikan asersi kelengkapan semua unsur sediaan yang semua transaksinya berkaitan dengan sediaan. Jadi jika klien memiliki sediaan yang ada di tangan pihak luar, maka auditor perlu memverifikasi kaitannya di keberadaannya, yaitu di dalam kaitannya di pengujian substantif untuk siklus produksi dalam pengujian ya, substantif sediaan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua terkait dengan di penjabaran. Untuk lebih jelas, lebih lanjut, lebih detail, silahkan dibaca di dalam buku auditing 2, yaitu bukunya Mulyadi, yaitu di halaman 261 ya, yaitu pada bab yang 20 ya, yaitu di audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Saya cukupkan sekian untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 261 ya, yaitu pada bab yang 20 ya,
yaitu di audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Saya cukupkan sekian untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.